وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولكم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله على آله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam dan seluruh pemirsa yang istiqamah mengikuti tayangan maupun layanan setiap pengajian di Masjid Raya Darussalam, dan semua kita dimanapun kita berada senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah nasihatnya mengatakan, al-kayyis, orang yang cerdas, mendana nafsah, ialah orang yang bisa mengoreksi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk menghadapi kehidupan sesudah mati. Jadi orang yang cerdas menurut konsep baginda sallallahu alaihi wasallam, pertama, orang yang suka mengoreksi dirinya sendiri, mencari kelemahan dirinya sendiri, mencari kekurangan dirinya sendiri, tidak mau mencari kekurangan orang lain. Karena apabila dia mengetahui betapa banyak kekurangan-kekurangan pada dirinya, tentu dia akan berusaha untuk menambah, menutup, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Apabila hal yang demikian terjadi, maka orang tersebut akan menjadi orang yang beruntung. Jadi dalam setiap saat dia terus memperbaiki dirinya, dalam setiap saat dia terus berusaha untuk lebih ke depan, lebih baik. Dan yang kedua, syarat orang yang cerdas menurut Rasulullah adalah orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk persiapan ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling mulia. Karena hal yang demikian adalah merupakan sebuah ikhtiar kita agar kita nanti di kemudian hari tidak menyesal. Allah berikan rentang waktu kepada kita berbagai macam sesuai umur kita. Ada 70, 50, 40 dan sebagainya. Ini sebuah rentang waktu yang lama. Kalau saja orang itu tidak bisa memanfaatkan waktu yang begitu panjang ini, maka dia akan menjadi rugi. Tapi kalau dia bisa menggunakan waktu ini untuk kebaikan, beribadah, berbuat kebaikan, atau yang lebih kita kenal dengan hablum minallahnya bagus, hablum minannas juga baik, maka dari setiap waktu ke waktu, dari hari ke hari dan seterusnya, maka bertambah baik, yang berarti dia bertambah amal ibadahnya, bertambah banyak bekalnya. Itu namanya orang cerdas. Jadi orang yang pintar itu bukan orang yang hebat, bukan orang yang
ketika dapat sebuah penghargaan karena kecerdasannya, bukan. Tapi orang yang cerdas menurut Rasulullah, orang yang suka mengoreksi dirinya, tidak mau dia mengoreksi orang lain. Yang kedua, orang yang terus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Wal ajizu, orang yang lemah. Man atba'an nafsah, yaitu orang yang menuruti hawa nafsu. Karena innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu mengarah kepada asu, kepada kejelekan. Jadi dalam dada kita ini bergemuruh, ada bisikan nafsu, ada bisikan rabbaniyah. Nafsu syaitaniyah, rabbaniyah adalah ketuhanan. Artinya bisikan itu ada dua. Makanya ujar Rasulullah, di dalam hati kita itu ada hujratani, ada dua kamar. Kamar yang pertama dihuni oleh malaikat, kamar yang kedua dihuni oleh setan. Jadi setiap apa saja pasti kita kebingungan, iya apa enggak, maju apa enggak, bujur apa kada, karena dibisik-bisikan demikian. Nah, artinya ketika seseorang memanjakan hawa nafsunya, ya, maka itu termasuk orang yang ajiz. Apa ajiz? Orang yang lemah. Kalau dia orang yang kuat, dia berjuang untuk melawan hawa nafsunya. Wal mujahidu menjahada hawa. Orang yang mujahid, orang yang berjuang adalah orang yang bisa melawan hawa nafsunya. Keinginan-keinginan yang tidak baik, sesuatu nang kada bagus, ada bisikan nang kada baik, mungkin ada niat nang kurang baik, dia lawan untuk kebaikan. Wa huwa ma tamanna 'ala Allahil amani. Yang kedua, orang yang lemah itu adalah orang yang berangan-angan terhadap belas kasih Allah, pengen mendapatkan pangkat jabatan di sisi Allah, tapi tidak ada amal. Hanya berangan-angan aja, hanya berandai-andai aja. Mustahil seseorang pengen mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah tanpa ada usaha. Walikullin darajatun mimma amilu. Segala sesuatu itu punya derajat, punya tingkatan masing-masing sesuai dengan gawiannya, pangkatnya, usahanya, ikhtiarnya. Cara bahasa kita, siapa nang rajin, bagus juga hasilnya. Siapa nang koler, jelek juga hasilnya. Begitu juga ibadah. Siapa yang rajin, yang ikhlas, yang istiqamah, yang bagus, pasti nilainya juga baik. Tapi kalau orangnya malas, ya sudah malas, kadang-kadang suka niat yang enggak benar, nah jelas ibadahnya juga jelek. Nah, itu nasihat Nabi. Ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Nasihat yang berikutnya, sesuatu yang sedikit dan cukup lebih baik daripada sesuatu yang banyak tapi bisa melalaikan. Paham? Biar sedikit cukup tapi meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Malah dengan yang sedikit ini lebih terus semangat untuk takarrub kepada Allah ketimbang diberi banyak tapi lalai kepada Allah. Ya, saking dia menikmatinya, entah itu rezeki apa aja, wah lalai dia kepada Allah. Mendingan sedikit cukup, barakah, manfaat. Baik itu ilmu, maupun itu kedudukan, maupun itu rezeki apa saja yang diharapkan berkecukupan. Makanya doa yang diajarkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, membacanya mulai ba'dal asar, Kamis sore menjelang malam Jumat, tengah malam Jumat, subuh Jumat, pagi, siang atau sebelum asar, yang penting hari Jumat. Ada di dalam kitab Marakil Ubudiyah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka fiqhan fiddin. Ya Allah, aku minta kepada Engkau fiqhan fiddin,
pemahaman agama. Wa ziyadatan fil ilm, minta kepada Allah supaya ilmunya bertambah terus, menuntut bertambah terus. Yang ketiga, wa kifayatan fir rizqi, minta kepada Allah agar rezekinya kifayah. Arti kifayah itu cukup. Biar ada banyak rezeki, yang penting cukup. Biar ada sugih, yang penting cukup. Hendak nukar mobil Fortuner, cukup, ya kah? Hendak beli Hammer, cukup. Biar ada sugih ya Allah, tapi cukup. Wa kifayatan fir rizq, wa sihhatan wa afiyatan fil badan. Ini doa yang dianjurkan Nabi benar tuh hari Jumat tuh, nah banyaki berdoa. Wa afiyatan wa sihhatan fil badan, minta kepada Allah agar awak sehat, awak terhindar dari berbagai macam mara bahaya. Karena kita kemanapun kita berjalan selalu ada yang namanya virus, ada yang namanya macam-macam bakteri apa macam. Dengan kita mohon kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan perlindungan. Dalam bahasa medis namanya imun. Imun yang paling utama adalah untuk meningkatkan imun yang paling utama pendekatan diri kita kepada Allah. Di samping makan minum juga kita pelihara. Imun yang paling hebat peningkatan kepada Allah. Ba'udu, baca Quran, berzikir. Nah, jadi supaya minta kepada Allah awak sehat, dihindar dari berbagai macam penyakit. Wa taubatan qablal maut, minta kepada Allah sebelum mati diberi kesempatan untuk taubat. Apapun perbuatan kita selama hidup, minta kepada Allah agar sebelum mati taubat. Amun sudah taubat, selesai. Karena ujar Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa, tidak ada lagi dosanya. Biar kayak apa aja dosanya, kalau dia sebelum wafatnya taubat kepada Allah, sudah habis. Warahatan indal maut. Nah, lanjutan doanya. Warahatan indal maut, minta kepada Allah ketika maut rahah. Cakap bahasa kita santai, ya, santai. Minta kepada Allah supaya ketika nanti kita dicabut itu ringan. Ya, karena seluruh biang penyakit, seluruh biangnya penyakit adalah ketika roh berpisah dengan jasad. Ada yang namanya kanker, ada yang namanya tumor, ada yang namanya macam-macam penyakit. Biangnya adalah malakal maut mencabut roh kita. Dari itu minta kepada Allah warahatan indal maut, minta kepada Allah ketika ulun kena pian ambil, minta supaya ringan nyaman. Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, pasti Allah kabulkan. Tiap waktu, tiap hari, tiap siang malam berdoa minta kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Atau di doa yang tadi warahatan indal maut. Lalu yang berikutnya wan nazara ila wajhikal karim, ulun minta kepada pian ya Allah supaya kawa memandang wajah pian, maksudnya banyak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doa sangat dianjurkan dibaca mulai malam Jumat, tengah malam Jumat, subuh Jumat, pagi Jumat, menjelang Jumatan, pokoknya sebelum asar hari Jumat, 24 jam baca doa itu berulang-ulang. Allahumma inna as'aluka fiqhan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa kifayatan fil rizqi wa sihatan wa afiatan fil badan wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut wan nazara ila wajhikal karim ya Rahman ya Rahim. Kembali biar sedikit cukup, lebih bagus ketimbang buahnya tapi lalai. Nang bagus ya Pak, nang banyak tapi ingat.
Penghasilan sehari dapat 10 juta. Alhamdulillah cukup. Penghasilan sehari omset berapa nahun nih? 30 juta adalah 100 juta adalah. Tapi lalai. Sembahyang kada, sibuk membungkus ya lah. Nah, itu mendingan yang sedikit cukup barokah bermanfaat. Nah, daripada banyak sembahyang kada, majelis kada, sibuk mengatur apa macam, sampai toko aja buka 24 jam. Toko buka 24 jam, kada bertutup-tutupan lagi lawangnya sehingga setan masuk ke tokonya. Ya toko kada bertutup-tutup. Nya bila ditutup, setan tidak berani masuk. Ini tokonya 24 jam, kada bertutupan. Setan lalu lalang lalu lah. Ya sadang-sadang dunia ini tetap ditinggal. Ya mau ndak mau, pengen ndak pengen, sesibuk-sibuk apapun, sebanyak apapun rezeki kita, harta kita tetap ditinggal. Banyak sudah kawanan kita burikan dia lah. Ya, nah apa di bawahnya? nang di celengan tadi ya, jadi bawahnya kan nang 5.000, 2.000, padahal omsetnya sehari 15 juta, 20 juta ya lah. Mudahan sugih berataannya, barokah berataan. Jamalur rajul fasahatul lisan. Ini nasihat-nasihat aja kitab ini, makanya saya sebut kajian akhlak secara umum. Jamalur rajul, keindahan seorang laki-laki bukan terletak ketampanannya, bukan terletak bodinya bagus, apa sispek ini. Bukan itu, tapi ketampanan, kecantikan seseorang terletak fasahatul lisan, kefasihan dalam berucap. Maksud fasih dalam berucap itu tutur katanya sopan, biar gagah, bungas, tampan, cantik, tapi muntung sembarangan. Pandir kada bakaraat, bahasa kami kada bakaraat itu kada baturan, pandir aja, tersinggung kau orang apakah, biar bungas, cantik, tampan, tetap tidak ada apa-apanya. Tapi orang itu jamalur rijal, ketampanan seseorang, kecantikan seseorang, bagaimana dalam ucapannya yang baik. Makanya orang bahari bila anak bapandir itu banganga, ya. Arwah kuitan kita memadai, ingat bila bapandir banganga, banganga itu maksudnya berpikir. Berpikir itu supaya ketika apa yang kita omongkan ini, nah supaya jangan sampai orang tersinggung, ya. Nah, ini kadang-kadang asbun, apa asbun? Asal bunyi aja. Nek jokin nyerocos saya ngomong. Gak ngerti kesinggung apa orang kesinggung, seperti ngomong tok. Nah, itu kada baik. Jadi kita tampannya, gagahnya seseorang terletak daripada lisan yang bagus. Kesimpulannya akhlak yang mulia. Ini yang di bulan Rabiul Awal dikupas terus akhlak Rasulullah. Kayak apa sih bapandir, kayak apa sih din makan, kayak apa sih din duduk, kayak apa sih din beribadah, kayak apa beliau bergaul dengan orang, dan seterusnya. Itu akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zur ghibban tazdad hubban. Ujar nasihat ini, berkunjunglah waktu demi waktu. Jadi bila kita hendak baik ilangan itu jangan terlalu rancak. Jadi ay muyak kan, dikurangi bailang. Bila kita jarang bailangan, namanya tazdid hubban, bertambah rasa kasih sayang. Amunnya karancakan, mau bisa, muyak bisa. Apalagi bila berteman rokok, bila berteman minta rokok, muyak juga minta rancak. Nah, jadi zur ghibban tazdad hubban, berkunjunglah waktu demi waktu. Maksudnya jangan terlalu sering kita berkunjung, banding sanakan kak, jangan terlalu sering. Ya, mungkin sebulan sekali. Nah,
timbul kasih sayang atau apalagi berjauhan ya. Amun hari-hari, nah yang kita awan anak wajib hari-hari mengingatkan, menasihati ya. Nah, tapi kalau kita dengan kawan, dengan sahabat, jangan terlalu sering. Karena apabila terlalu sering, nanti malah timbul rasa bosan. Muyak coba aja. Hari-hari aja berkumpul, tak ada zaman juga. Tapi kalau sebulan sekali berkumpulan rame tak? Ini sekali sebulan sekali rame ya. Zur ribban tazdad hubban. Inna min kunuzil bir kitmanul masaib. Ujar ulama, sesungguhnya termasuk perbendaharaan kebaikan adalah suka menyembunyikan musibah. Yang paling bagus, yang banyak dapat nilai keberkahannya adalah orang yang kuat menyimpan musibah. Ada pernah berkisahwan orang, walaupun banyak problem yang dihadapi, masalah ekonomi kah, masalah rumah tangga kah, apa macam, ditanya kawannya kayak apa, jualan, alhamdulillah, enggak pernah dia macam-macam. Ini kan ada orang pindah mengeluh terus, tapi bila banyak untung berenai, bila pindah rugi ngeluh, ini kurang benar ini. Tapi bila sudah banyak untung menengai. Nah, jadi yang bagus, yang semakin bertambah nilai-nilai keuntungan ibadah kita, keberkahan pahala kita, apabila ada karena musibah, diam. Curhatlah kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Minta berikan solusi yang terbaiknya kepada Allah. Niscaya Allah yang memberikan solusi yang terbaik. Karena sudah Allah nyatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apa? May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau orang itu bertakwa, dekat dengan aku beri nanti solusinya. Karena kita hidup ini banyak masalah yang dihadapi. Problem rumah tangga, anak, kalau sudah punya mantu, kalau sudah punya cucu, kalau sudah dalam kehidupan umur 50 penyakit. Jadi banyak kita itu. Kita ini banyak, Pak. Ya masalah penyakit, kadang masalah ekonomi, kadang masalah rumah tangga, 3. Belum lagi dengan teman. Ada aja pokoknya. Jadi tetap kita kembali kepada Allah. Nah, mudah-mudahan nasihat singkat ini merupakan sebuah dorongan motivasi untuk ke depan kita lebih bijak dalam mengambil sikap dan terus berdoa, berikhtiar, berdoa. Karena tugas kita cuma 2 saja, berusaha, berdoa. Yang menentukan Allah, bukan kita. Yalah, biar dari tolak besokan ke pasar hendak habis berataan dagangan. Ya kah? Tapi Allah yang menentukan. Yang penting usaha, atur baik-baik. Doa, salat duha, baca wirid, apa macam. Rezeki yang menentukan hari ini sampai nanti tutup, Allah bukan kita. Jadi tugasnya 2 aja. Usaha, doa. Nah, menentukan Allah. Mudahan kita ditentukan yang terbaik untuk kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, dan anak cucu kita beriman, saleh-salehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya nanti mudahan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya karim, Allahumma ya rahman ya rahman rahim. Allahumma fa'alna lima 'allamtana. Allahumma fa'alna lima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbika qina bidina 'alimna rizqan bizidna wa man la fi'a wa razqana fahma. Rabbana la bainana wa baina qawmina bil akhirati khairan rabbal alamin. Ana nuran wa ghfir lana innaka 'ala kulli shay'in qadir bi jahi tahar rasul. Rabbana bil qabul
بجاه طه الرسول أتمم لنا من كل سوء اللهم إنا نسألك فقها في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وصحة وعافية في البدن والنظر إلى وجهك الكريم يا رحمن يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.